Oh, Pak, boleh. Sangat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala aidan Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-ayat yang saya hormati para alim dan ulama, para kiai, sahibul bait, Bapak Camat, juga jajaran dari instansi pemerintah, Polsek, dan juga para jemaah Khatibul Haddad yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di sini, ikut dalam majelis insyaallah yang berkah ini. Mudah-mudahan majelis ini akan terus berjalan istiqamah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya atas nama dari pengurus cabang JRA Lumajang mengucapkan banyak terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Diberi kesempatan malam ini untuk bisa berbicara sepatah dua kata. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin saya dan tim dan para pengurus di sini datang sedikit mengganggu dari acara pada malam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Jamiah Ruqyah Aswaja ini alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 2017. Jadi sekarang sudah 7 tahun. Harlahnya kemarin tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari pas 7 tahun berdirinya Jamiah Ruqyah Aswaja. Secara organisasi, Jamiah Ruqyah Aswaja ini ada di bawah naungan LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yang sampai saat ini insya Allah anggotanya sudah lebih dari 100.000 praktisi seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan praktisi sampai menyebar ke Turki dan Arab Saudi. Begitu cepat perkembangan praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja karena memang gampang diterima oleh masyarakat. Dan Jamiah Ruqyah Aswaja ini hanya punya ada satu mujiz. Artinya mujiz itu adalah orang yang memberikan ijazah. Hanya satu yang bisa memberikan ijazah, yaitu mujiz namanya Syekh Allamah Alauddin As-Siddiqi, yang asalnya dari Jepang, kemudian
sekarang membangun pondok pesantren di Tuban. Di antara beberapa 100.000 praktisi yang ada, itu hanya satu, yaitu Syekh Alamah ini yang berhak mengijazahkan amalan-amalan ataupun wiritan-wiritan yang telah ada di buku panduan yang telah dibaca oleh Bapak Ibu selama ini, yaitu setiap 1 minggu itu. Jadi saya sendiri walaupun ketua BC tidak berhak untuk mengijazahkan. Itu saya sendiri. Walaupun seumpamanya pengurus wilayah enggak berhak. Yang berhaknya satu, yaitu Syekh Alamah Al-As-Suduki. Untuk itu sama di organisasi-organisasi lain yang sama, entah itu JRA atau JINO atau yang lain, yang berhak itu untuk mengijazahkan hanya satu orang. Nah, makanya orang yang mengijazahkan itu namanya adalah mujiz. Nah, ijazah atau ijazah ini sangat penting sekali dalam ibadah. Apalagi dalam amalan-amalan wiritan-wiritan. Karena apa? Dengan diijazahkan suatu amalan, maka ada namanya sanad keilmuan. Kalau sudah sanad keilmuan itu artinya adalah silsilah keilmuan. Silsilah keilmuan. Contohnya adalah saya JRA ini adalah dari Allamah Alauddin As-Siddiqi. Allamah Alauddin As-Siddiqi dari Syekh Hamdi. Syekh Hamdi terus sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya sanad keilmuan. Pentingnya sanad keilmuan itu adalah menjaga kemurnian keilmuan yang telah disampaikan kepada seorang mujiz kepada murid. Seorang mujiz akan bertanggung jawab baik itu di dunia maupun di akhirat ketika mengijazahkan suatu amalan. Makanya sangat beda sekali amalan yang diijazahkan oleh seorang guru dan yang tidak diijazahkan oleh seorang guru. Beda sekali. Bedanya apa? Satu, bedanya bahwa amalan yang diijazahkan, yang disanadkan, satu, gurunya bertanggung jawab atas ijazah yang disampaikan. Yang kedua, lebih cepat diistijabahkan karena dibantu oleh seorang guru. Bukan kita semuanya ketika kita meruqyah seorang, kemudian ruqyahnya itu bisa secara cepat bereaksi menyembuhkan, tapi itu karena adalah doanya, tirakatnya adalah seorang guru. Itulah salah satu manfaat ijazah. Salah satu manfaat ijazah ketika diijazahkan, maka di situ keilmuannya sudah sah diamalkan. Untuk itu sebentar lagi kita akan kedatangan mujiz, yaitu yang berhak mengijazahkan amalan-amalan Jamiah Aswaja ini, yang Masya Allah gunanya sangat luar biasa. Gunanya sangat banyak sekali. Di samping adalah gunanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, juga bisa untuk orang lain. Bisa untuk orang lain. Jadi sangat disayangkan seumpamanya sebentar lagi hari Jumat ini ada guru mujiz yang jauh datang, rentetan silaturahminya mulai dari Surabaya, Pasuruan, kemudian Probolinggo, kemudian Lumajang. Karena tempatnya di Tembursari, saya sampaikan bahwa kalau ke Pasuruan ke Tembursari itu bisa memakan waktu antara 6 jam sampai 7 jam. Itu pun kalau nggak saya. Akhirnya Yang Masjid mengatakan bahwa kalau begitu saya Probolinggo saya gagalkan saja sudah. Saya pilih Lumajang. Ingin tahu, ingin menyapa teman-teman yang ada di Tembursari, yang di lereng sana. Saya ingin melihat bagaimana perkembangannya di sana. Dan ini kemudian ketika guru mujiz itu mengatakan seperti itu, saya siap sami'na wa ata'na, saya siap guru untuk menjembatani
agar guru bisa melihat ataupun memberikan ijazah di daerah Tempursari. Untuk itu para jemaah, mumpung ini Rotibul Haddad ini sudah berjalan, maka lebih sempurnanya amalan-amalan yang diajarkan ini diijazahkan atau digurukan. Beda sekali rasanya. Ketika diijazahkan itu satu, lebih reaksinya lebih cepat, perasaan kita itu lebih tenang, dan robitoh antara murid dan guru itu lebih terasa. Seperti diibaratkan botol ini, kalau botol ini diisi dengan airnya aqua, ini mungkin harganya 4.000. Tapi kalau sudah diisi dengan air zam, bahkan bisa saja 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun atau belum tentu, karena itu tergantung dari kemauan dari mujiz. Jadi Lumajang kesempatan pada tahun ini ada di Tempursari ini. Dan yang penting adalah hal ini khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi itu manfaat dari ijazah. Mumpung ada mujiz kita, monggo hari Jumat kita sama-sama yang belum ikut ijazah, monggo ikut untuk mengasah, dan nantinya akan diijazahkan dan panduannya itu akan diberikan, dan ijazahnya berupa ijazah, berupa sertifikat, seperti sertifikat itu akan diberikan. Dan kami sebagai PC JRA dari Lumajang siap mendampingi apabila diperlukan tentang metode teknis yang lebih mendalam dari teman-teman praktisi Tempursari ini. Kami siap untuk naik gunung. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kiai Nasihat, agar diperiksa bacaan-bacaan yang telah dibaca tadi. Ya, saya bukan meriksa, tapi akan menyempurnakan bacaan yang telah diijazahkan oleh guru kepada saya. Ada beberapa bacaan yang mungkin lebih disempurnakan, seperti sholawat tibil qulub tadi, itu susunannya terbalik. Jadi susunannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha, langsung wa nuril absari wa diyaiha, terakhir wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu ijazah yang saya terima susunan seperti itu. Jadi waqutil arwahi itu ada di belakang. Waqutil arwahi setelah nuril absar ya. Setelah wa nuril wa afiyati abadani wa shifaiha, langsung wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu ijazah yang saya terima. Setelah itu, kalau ini ada, karena ini ada ruqyah standar, karena ruqyah standar sebelum istighfarnya sebelum salawat ini, istighfarnya sebelum salawat. Jadi kalau mau istighfar sebelum salawat, baru nanti setelah salawat ini sambung pada Al-Fatihah. Nah, Sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub sambung langsung pada Al-Fatihah. Iya kan, aku yang sekarang itu susunannya sudah benar. Cuman kalau mau ditaruh tawassulnya, tawassul dulu,
kemudian istighfar, salawat, tibbil qulub, baru adalah Al-Fatihah, Al-Falaq, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu susunannya seperti itu. Terus salat Ibrahimnya. Nah, salawat Ibrahim itu dipakai kalau salawat tibbil qulubnya tidak dibaca, baru salawat Ibrahim dipakai. Pakai salah satu saja. Kalau salawat Ibrahimnya itu biasanya dipakai untuk ruqyah cepat ketika terburu-buru ada kita ingin meruqyah seorang secara individu ataupun secara bersamaan, tapi kita tidak mau panjang-panjang, baru pakai salat Ibrahim biasa. Jadi itu salat Ibrahimnya biasanya dipakai untuk ruqyah secara cepat untuk ketika kita meruqyah seseorang dengan tidak memakai susunan-susunan ini. Biasanya seperti itu. Kalau sudah standarnya seperti tadi bahwa dari salawat tibbil qulub, kemudian Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tawassulnya ada di depan. Tawassulnya ada di depan. Itu ruqyah standar yang diijazahkan oleh guru seperti itu. Terus juga di samping ruqyah standar tersebut ada beberapa di Ratibul Haddad. Ratibul Haddad tadi ada di doa. Di doanya Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka. Di doanya, di doa di situ ada buka doanya. Halaman 2. Ya, halaman 23. 2324. Wassallallahu sallim ala sayyidina Muhammadin itu fil akhirin, wassallallahu sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil wassallallahu sallam hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka nastawdi'uka diyanana wa badanana wa anfusana wa waladana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Ketemu lagi. Ketemu. Nah, yang kalau dari awal, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdi yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu ma bagi li jalalil azim sultanik, subhanaka la nuhsi, bacanya subhanaka la nuhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya. Ahsa yuhsi. Subhanaka la nuhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha, sampai seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu sampai selesai di as-sakran. Wirid sakran ini adalah untuk wirid untuk membentengi diri sendiri atau membentengi orang lain. Tawassulnya kepada Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Jadi sebelumnya tawassul dulu. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, kemudian wa khususan ila Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Mengatakan bahwa Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ada yang mengatakan Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Tapi yang banyak mengatakan bahwa tawassulnya kepada Al-Habib Abu Bakar
as-sakran. Baru mulai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtattu bidarbillah tuluhu ma'ajal dan seterusnya. Jadi sebelumnya itu tawassulnya kepada Al-Habib Abu Bakar As-Sakran wa ila man ajazani wa ajazahu ila muntaha. Jadi yang ijazahkan kan adalah alama lautin asbati, kemudian dibaca tersebut. Ketika nyampe bacaan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, surun itu artinya pagar, memagari, membentengi, benteng itu kalau di bahasa Indonesia kan itu benteng artinya membentengi. Apa yang dibentengi? Kalau membentengi diri sendiri, maka isyarat tangannya adalah untuk membentengi diri sendiri. Isyarat tangannya mana? Terserah. Apakah hanya sekecil, yang penting ada isyarat. Sur untuk bentengi diri sendiri. Untuk rumahnya sur berarti untuk membentengi rumah. Ada isyarat untuk membentengi diri sendiri ataupun orang lain ataupun yang lain. Itu. Ketika sur itu artinya adalah benteng atau pagar. Kalau bahasa Indonesia itu pagar yang kuat, membuat pagar yang kuat, pagar. Terserah mau semuanya. Sur yang pertama, sur untuk dirinya sendiri, niat memagari diri sendiri. Kemudian surun yang kedua, memagari keluarga. Surun yang ketiga, memagari dari rumah ataupun pekarangan yang lain. Dari apa? Dari semua. Di sini sudah disebutkan. Setelah ada surun dipagari dengan ayat kursi dan ayat-ayat yang lain, dan dengan beberapa, intinya adalah dengan beberapa ribu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, Allah min hadun aradani. Ini seperti tadi, setelah memusatkan untuk memagari yang diniatkan diri sendiri, orang lain atau rumah, disebutkan memagari diri sendiri, rumah ataupun yang lain. Dari apa? Bisu'in minal jinni, dari kejelekan, kejahatan jin, wal insi dan juga kejahatan manusia, wal wuhushi juga dari kejahatan binatang buas, wa ghairihim min sa'iril makhluqati, dan juga dari semua makhluk-makhluk, baik dari bin basyarin, manusia, syaitanin, setan, sultanin, raja yang zalim, waswasin atau dari gangguan waswas. Nah, seperti itu. Dari semuanya sudah masuk. Berarti dari semua makhluk yang ingin menjahat, baik itu hewan, jin, manusia, itu mohon perlindungan kepada Allah dengan memagari dengan ayat-ayat yang telah dibaca. Makanya namanya Hizbus Sakran, yaitu hizib ini telah diterangkan bahwa hizib ini adalah hizib yang sangat ampuh sekali ketika diamalkan. Ketika diamalkan, apalagi ketika diamalkan itu diijazahkan oleh seorang guru. Dan ini biasanya dipakai oleh para habaib. Para habaib itu biasanya memakai pagar dirinya sendiri dan memakai pagar untuk keluarganya itu dengan memakai hizib sakran ini. Dan para ulama. Dan inilah gunanya ketika sudah diijazahkan, maka menjadi sah kita untuk bisa mengamalkan, dan energinya sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena guru kita yang bertirakat, kita yang mengamalkan, dan guru kita yang akan bertanggung jawab dengan keilmuan yang kita amalkan. Itu adalah satu manfaat faedah mengikuti ijazahan. Dan ini saya harap dari Bapak Ibu, monggo mungkin punya saudara, walaupun tidak pernah nggak ikut pada malam ini, monggo diajak untuk bisa ikut besok hari Jumat. Mungkin dengan sedikit demi sedikit
nanti akan bisa ikut rutinan ijazahan, dan insya Allah ini akan banyak sekali manfaatnya, untuk keluarga, untuk dirinya sendiri, dan insya Allah nanti kalau ditekuni, insya Allah banyak manfaatnya untuk orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sebentar Pak. Jadi untuk sur ini tidak perlu disebutkan, tidak harus disebutkan, cukup dalam hati saja. Yang dikasih sur itu hanya membayangkan saja. Iya. Surut membayangkan, Pakai isyarah. pakai isyarat tangan ini. Kalau malah isyarahnya pakai Kalau para habaib itu secara isyarahnya secara nyata sekali, ketika membantu diri sendiri begini isyaratnya, surut ke para habaib. Terus kalau untuk rumahnya surut artinya adalah membantengi dengan secara nyata dengan isyarat tangannya. Kalau banyak orang, karena kita seumpamanya hizib sakron ini bisa dibaca walaupun kita jauh dari rumah. Contohnya kita perjalanan mau ada di Surabaya, sedangkan rumah kita di sini. Kita khawatir tadi lupa, nggak dikunci, nggak diapa. Tapi sudah istiqomah dengan keyakinan yang mantap, bisa dipagari dari Surabaya. Artinya bisa gini dibaca, kemudian ketika surun membayangkan bahwa kita memagari yang kuat. Nah ini insya Allah kalau ini ditekuni benar, insya Allah kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah faedahnya, kekuatannya Hizbus Sakron ini. Ketika teman-teman itu meruqyah, kemudian membaca ini yang telah diamalkan, kepada orang yang diruqyah itu macam-macam reaksinya. Ada yang melihat bahwa yang dibagari itu ada semacam seperti pagar tembok yang sangat kuat, itu yang diperlihatkan. Bahkan tembok yang sangat kuat itu gunanya Hizbus Sakron adalah untuk memagari diri sendiri, orang lain tergantung dari niatnya. Terusnya itu Ustaz. Ya, sebutkan nama yang ingin dibentengi. Ya. Kalau misalnya kita jamaah seperti ini kan umum ya. Nah, itu terus gimana ini cara? Ya, nama tergantung individu sudah. Oh, itu Ya. individu masing-masing. Individu masing-masing. Kalau secara jemaah, maka tergantung dari individunya masing-masing. Karena ini untuk memagari ini biasanya dipakai antara dibaca untuk dirinya sendiri. Oke, mungkin yang lain, dan ini ada beberapa pengumuman. Alhamdulillah di Tempur Sari ini insyaallah nanti akan dikukuhkan pada hari Jumat. Nanti kita akan koordinasi dulu dengan pengurus wilayah untuk pembukaan ini, dan ya PAJ ini adalah yang telah mengikuti ijazahan pengurus ijazahan. Yang pertama adalah sesuai dengan susunannya, ada penasehat kemudian ketua PAJ dari Tempur Sari ini ada Pak Mulyadi, wakil ketua Isnanto, terus sekretaris Yazid Mustafa, wakil sekretaris adalah Pak Muzaffar, bendahara Kak Haji Bahrami, dan wakil bendahara Pak Subhangan. Dan ini yang pengurus harian. Bagaimana dengan susunan ini? Sah ya? Sah. Al-Fatihah. Ya, selamat untuk yang pengurus PAJ yang baru. Dan salah satu keinginan dari Mujis kita adalah ketika ada di tempat yang baru untuk yaitu bisa istiqomah
mengamalkan, bahkan bisa khairun as'afun linnas untuk itu bisa berjalan. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada